Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rusmaini, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura dengan NIM C101181066. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan atau mempertayangkan video struktur lapisan bumi dengan kaitan penyusunnya, yaitu batuan dan mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur lapisan bumi. Bumi adalah planet ketiga dalam tata surya. Bumi merupakan planet yang bisa ditempati makhluk hidup. Bumi tersusun oleh 3 lapisan, yakni lapisan inti bumi, lapisan selimut bumi, dan lapisan kulit bumi. Lapisan bumi mirip dengan struktur telur. Cangkang telur sebagai kulit bumi, putih telur seperti mantel bumi, sementara kuning telur sebagai inti bumi. Pembagian struktur dan lapisan yang menyusun bumi merupakan hasil penelitian para ilmuwan. Lapisan-lapisan bumi dapat diketahui dengan mempelajari sifat-sifat fisika bumi, yakni dengan metode geofisika. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah gambar struktur bumi. Yang paling atas ini adalah crust, yaitu kerak bumi, kemudian mantel atau selimut bumi, outer core itu adalah inti luar, dan inner core itu adalah inti dalam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kerak bumi atau litosfer, biasa juga disebut crust. Struktur penyusun bumi bagian paling luar adalah litosfer atau kerak. Lapisan yang disebut dengan kerak atau litosfer ini memiliki kandungan atau susunan dari beberapa unsur kimia, seperti silikon, oksigen, besi, natrium, kalsium, kalium, dan juga magnesium. Kerak bumi terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat batuan basalt. Kalian bisa perhatikan gambar ini adalah ilustrasi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua itu ada di benua-benua yang ada di permukaan bumi, sedangkan kerak samudra itu ada di samudra-samudra yang ada di bumi. Jadi, apa perbedaan kerak benua dan kerak samudra? Kerak benua. Kerak benua adalah kerak bumi yang ada di bawah benua-benua di seluruh dunia. Kerak benua memiliki berat jenis yang cenderung lebih ringan dibandingkan dengan kerak samudra. Hal ini terjadi karena material penyusun kerak benua berbeda dibandingkan dengan kerak samudra. Penyusun kerak benua adalah SiAl atau silika aluminium. Silika dan aluminium memiliki berat jenis yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan mineral yang membentuk kerak samudra. Namun, implikasi dari material penyusun SiAl ini adalah tingkat keasaman yang tinggi. Oleh karena itu, gunung api yang terbentuk karena kerak benua cenderung memiliki magma yang bersifat asam dan kental. Kerak benua cenderung memiliki ketebalan yang lebih tebal dibandingkan dengan kerak samudra. Ini disebabkan oleh berat jenis yang lebih rendah, sehingga dapat lebih mengembang. Secara umum, kerak benua memiliki ketebalan 30 hingga 40 km, bahkan lebih tebal lagi untuk kerak-kerak yang berada di bawah gunung. Kerak benua memiliki umur yang sangat tua. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa kerak benua bisa memiliki umur lebih dari 1000 juta tahun. Kerak benua disinyalir bisa memiliki umur yang sangat tua ini karena tidak mengalami penghancuran dan regenerasi yang cepat, seperti kerak samudra. Karena beratnya yang ringan, kerak benua umumnya terangkat ke atas dan tidak hancur ketika bertabrakan dengan kerak lain. Kerak samudra.
Kerak samudra adalah kerak bumi yang ada di bawah samudra-samudra di seluruh dunia. Kerak samudra memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kerak benua. Pertama, material penyusunnya berbeda. Jika kerak benua disusun oleh mineral SiAl, maka kerak samudra disusun oleh material SiMa, silika magnesium. Material ini memiliki berat jenis yang lebih tinggi dibandingkan dengan kerak benua. Silika dan magnesium memiliki karakteristik mineral yang bersifat basa, sehingga magma yang berasal dari kerak samudra cenderung lebih cair dan bersifat basah. Kerak samudra memiliki ketebalan yang cukup tipis, jauh lebih tipis dibandingkan dengan kerak benua. Secara umum, kerak samudra memiliki ketebalan hanya sekitar 6 hingga 10 km. Hal ini diduga disebabkan oleh berat jenis kerak samudra yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kerak benua. Oleh karena itu, kerak tersebut akan cenderung termampatkan ke dalam volume yang lebih kecil. Namun, karena berat jenisnya yang tinggi, bisa jadi beratnya sama walaupun volumenya jauh lebih rendah. Kerak samudra juga memiliki umur yang jauh lebih muda dibandingkan dengan kerak benua. Rekahan tengah samudra yang menyebabkan kerak samudra memiliki umur yang lebih muda. Kenapa? Karena kerak samudra senantiasa dihancurkan dan dibuat kembali oleh rekahan tengah samudra tersebut. Berbeda dengan kerak benua yang relatif statis di atas benua. Perbedaan kerak samudra dan benua. Kalian bisa lihat di tabel ini, dari tebalnya, kerak benua itu 30-40 km, bahkan bisa mencapai 60-70 km. Sedangkan kerak samudra hanya 6-10 km. Kemudian umurnya. Kerak benua umurnya tua, di atas 1.500 juta tahun. Sedangkan kerak samudra umumnya muda, di bawah 200 juta tahun. Kemudian massa jenis. Kerak benua ringan, rata-rata 2,6. Sedangkan kerak samudra berat, rata-rata 3,0. Kemudian sifat batuan. Kerak benua warnanya cerah, silika aluminium, dan batuan granit. Sedangkan kerak samudra warnanya gelap, silika magnesium, dan batuan basal. Astenosfer atau mantel bumi. Lapisan yang selanjutnya pada bagian bawah dari litosfer adalah astenosfer atau mantel. Mantel bumi merupakan lapisan paling tebal, yakni mencapai ketebalan sekitar 2.900 km. Lapisan ini memiliki kegunaan sebagai lapisan pelindung inti bumi. Berdasarkan pada lapisan penyusunnya, astenosfer adalah terdiri dari dua kategori, yakni mantel luar dan mantel dalam. Mantel dalam memiliki ketebalan yang lebih jika dibandingkan dengan mantel luar. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi astenosfer atau mantel bumi. Kalian bisa lihat di paling atas itu adalah kerak bumi atau litosfer, di bawahnya adalah astenosfer. Garis panah ini yang berputar ini adalah ilustrasi terjadinya konveksi di wilayah astenosfer. Konveksi itu adalah perputaran dari atas ke bawah secara terus-menerus yang menyebabkan kerak bumi atau litosfer terus bergerak. Struktur penyusun bumi bagian luar ini berada pada 10-300 km dari permukaan bumi. Suhu yang terdapat pada astenosfer bagian luar ini mencapai 1.400-3.000 derajat Kelvin. Lapisan ini tersusun dari logam yang sudah mengeras. Kemudian astenosfer bagian dalam berada pada jarak 300-2.890 km dari permukaan bumi. Temperaturnya mencapai 3.000 derajat Kelvin. Material yang menyusunnya berupa logam yang cair. Yang berikutnya adalah inti bumi atau core. Lapisan selanjutnya dan merupakan lapisan yang terdalam dari bumi adalah inti bumi. Inti bumi ini merupakan lapisan terdalam yang ketebalannya mencapai
3.500 km dan menjadi pusat dari massa bumi, sehingga sangatlah padat. Di lapisan ini pula aktivitas magnetik dan juga gravitasi bumi ada. Inti bumi ini dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian luar dan juga bagian dalam. Kalian bisa perhatikan di gambar ini, gambar paling luar itu adalah kerak, selanjutnya mantel, dan selanjutnya adalah inti bumi bagian luar, dan yang bundar ini adalah inti bumi bagian dalam. Inti bagian luar merupakan bola logam yang sangat cair dan juga sangat panas. Di dalam bola logam ini pula terdapat besi dan juga nikel. Meski cair, tingkat kepadatan lapisan ini sangatlah tinggi. Inti luar ini mempunyai ketebalan sekitar 1.400 km dan suhunya antara 8.000 hingga 11.000 derajat Fahrenheit. Sementara itu, bumi bagian dalam suhunya mencapai 9.000 hingga 13.000 derajat Fahrenheit. Ketebalan lapisan inti bumi bagian dalam ini sekitar 800 mil. Inti dalam bumi adalah bagian paling dalam, yang berbentuk bola padat dengan jari-jari sekitar 1.220 km, menurut studi seismologi. Panjang jari-jari inti dalam bumi ini berkisar 70% dari jari-jari bulan. Diyakini bahwa inti dalam bumi terdiri dari campuran besi nikel, dan suhu pada inti dalam bumi diperkirakan sama dengan suhu permukaan matahari, sekitar 5.700 Kelvin atau 5.430 derajat Celcius. Inti luar bumi adalah lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2.266 km, terdiri dari besi dan nikel yang terletak di atas inti dalam dan di bawah mantel. Batas luarnya berada sekitar 2.266 km di bawah permukaan bumi. Suhu inti luar berkisar dari 4.300 derajat Kelvin di bagian luar hingga 6.000 Kelvin di dekat inti dalam. Karena suhunya yang tinggi, inti luar bumi berbentuk berupa fluida dengan tingkat viskositas yang rendah, sekitar 10 kali lebih rendah dari viskositas logam cair di permukaan bumi. Kekuatan medan magnet rata-rata di dalam inti luar adalah sekitar 2,5 militesla, 500 kali lebih kuat dari medan magnet di permukaan bumi. Sulfur dan oksigen diketahui juga terdapat di inti luar. Oke, cukup sekian pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat saya simpulkan dari video yang telah saya tayangkan adalah lapisan-lapisan bumi. Ada pula lapisan inti, lapisan mantel, lapisan kerak, inti luar, inti dalam, mesosfer, astenosfer, dan litosfer. Kerak bumi adalah atau litosfer atau crust adalah bagian paling luar atau bagian paling atas dalam kerak tersebut. Yang kedua adalah kerak benua. Kerak benua adalah kerak bumi yang ada di bawah benua-benua di seluruh Indonesia. Kerak samudra adalah kerak samudra yang ada di bawah samudra-samudra di seluruh Indonesia. Inti luar. Inti luar adalah bola logam yang cair dan sangat panas. Kemudian inti dalam adalah bagian paling dalam sama dengan suhu permukaan matahari. Terima kasih.